Kupas tuntas fungsi text split. Sudah saatnya teman-teman beralih ke Excel 365 karena banyak fungsi yang bisa kita manfaatkan. Dan sayang sekali jika teman-teman tidak mengetahui satu fungsi ini, yaitu fungsi text split. Keren sekali ini teman-teman. Sederhananya text split itu berfungsi untuk memecah teks ya, untuk men-split teks, baik ke dalam beberapa kolom ataupun ke dalam beberapa baris, sesuai dengan delimiter ataupun pemisah yang digunakan antar teks tersebut. Nah, adapun sintaks dalam fungsi text split ini, pertama ada teks, kemudian ada call delimiter, pemisah kolomnya, ada row delimiter, ada ignore empty, dan match mode. Dan semua ini kita akan bahas teman-teman sesuai dengan kasusnya, ya. Sesuai dengan kasusnya, di sini ada 5 kasus penggunaan fungsi text split yang akan kita bahas. Mulai dari yang paling basic sampai kepada kasus yang lebih complicated. Maka pastikan teman-teman menyaksikan tutorial ini dari awal sampai akhir sehingga pemahamannya bisa komprehensif seperti itu. Kita masuk pada penggunaan text split yang paling basic, yang paling sederhana, yaitu kasus 1, teks dengan delimiter seragam. Nah, ini kita hapus kembali teman-teman. Kalau kita perhatikan, teks ini delimiternya menggunakan apa? Pemisah antar teksnya, antar katanya menggunakan apa? Benar, kita menggunakan spasi, zone, spasi, Hedri, Asep, spasi, Rahmat. Nah, mudah sekali teman-teman. Sama dengan text split, kita akan pecah teks ini ya ke dalam beberapa kolom. Kemudian kita isikan dengan teks, titik koma, call delimiter. Nah, pemisah kolomnya. Pemisah kolom, apa pemisah kolomnya? Yaitu tanda spasi. Tanda petik 2, spasi, tanda petik lagi, tutup kurung. Cukup sampai di situ saja teman-teman, karena ini untuk kasus yang belum memerlukan sintaks yang lainnya, belum diperlukan. Enter. Nah, maka data langsung dipecahkan seperti ini. Begitu juga dengan data yang di bawahnya, sama ya, menggunakan delimiter yang sama, yaitu tanda strip. Masih kompak delimiternya teman-teman, masih seragam. Untuk kasus seperti ini, rasanya semua kita bisa memahaminya dengan baik. Kemudian titik koma, delimiternya adalah tanda strip seperti ini, tapi diapit tanda petik ya teman-teman, tutup kurung, enter, selesai. Alright, ini kasus yang paling sederhana. Bagaimana jika teman-teman menghadapi kasus yang kedua seperti ini? Teks dengan delimiter yang berbeda-beda, tapi hasilnya tetap bagus seperti ini teman-teman. Alright, coba perhatikan teks yang pertama, dia menggunakan delimiter koma, ya kan? Teks yang kedua menggunakan delimiter semicolon atau titik koma, kemudian di sini titik 2, kemudian di sini koma lagi, titik 2 lagi. Artinya tidak seimbang. Alright. Maka kita akan perlukan sintaks-sintaks yang lain nanti teman-teman. Coba kita praktekkan sama dengan text split. Nah, kita masukkan yang ini seperti ini, kemudian delimiternya adalah tanda koma. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, untuk teks yang pertama berhasil teman-teman. Tetapi kalau kita kopikan ke bawah terjadi masalah. Nah, di sini tidak dipisahkan, tidak di-split. Kenapa? Karena delimiternya berbeda. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya? Mudah sekali teman-teman. Ini kehebatan dari fungsi text split. Teman-teman tinggal menambahkan delimiternya saja. Ya, tinggal menambahkan delimiter di bagian sini, di bagian call delimiter. Tapi dengan catatan diawali dengan kurung kurawal ya. Buka kurung kurawal, masukkan delimiternya. Oke, ini adalah untuk delimiter yang pertama menggunakan koma. Kemudian kita pisahkan kembali menggunakan titik koma atau koma tergantung dengan settingan laptop kita. Kita masukkan delimiter yang kedua. Untuk teks yang kedua kita perhatikan menggunakan semicolon ya teman-teman. Ya, kita masukkan semicolon. Kemudian kasih lagi pemisah. Kemudian teman-teman masukkan delimiter yang ketiga. Sepertinya menggunakan apa? Ya, benar sekali, titik 2 ya, menggunakan titik 2. Artinya di sini ada, tanda petik jangan lupa. Titik 2 seperti ini. Kemudian ditutup dengan kurung kurawal. Artinya ada 3 delimiter dalam satu tabel ini. Titik koma, titik 2 seperti itu. Alright, apakah sudah berhasil? Kita coba enter. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Selesai, teman-teman. Alright, keren ya. Langsung dipecahkan untuk berbagai delimiter. Kita perhatikan lagi, teman-teman. Nah, coba perhatikan, sepertinya teks kita ini kurang rapi. Artinya ada spasi. Setiap teks di awalnya mengandung spasi ya. Gimana cara merapikan supaya dia merapat semua teksnya? Teman-teman cukup menambahkan fungsi trim di sini. Kombinasikan dengan fungsi trim, yang mana trim itu berguna untuk menormalkan spasi ya, spasi yang tidak normal. Kemudian tutup kurung lagi, tambah enter. Maka perhatikan semua spasi di awalnya sudah diatur dengan benar. Alright, sorry, salah klik rumusnya ya, seperti ini. Alright, maka semua spasinya sudah oke. Itu kasus yang kedua. Alright, kita masuk kasus yang ketiga. Seperti apa lagi? Nah, di sini teks dengan delimiter berbeda dan mengabaikan sel kosong. Nah, ada nanti sel yang kosong yang akan kita abaikan. Nah, maksudnya seperti apa? Coba perhatikan, teman-teman. Pertama, di sini menggunakan gelar. Berarti delimiternya adalah gelar ini nanti, teman-teman, karena kita mau pecah nama pertama dengan nama kedua. Yang kedua nggak ada gelar, nama yang ketiga nggak ada gelar. Di sini ada gelar lagi, seperti itu ya. Oke, di sini juga menggunakan gelar. Seperti apa pula cara mengatasi kasus seperti ini? Ayo kita hapus kembali datanya dari awal. Sama dengan text split. Oke, kemudian kita klik teksnya. Call delimiter. Call delimiter yang pertama apa di sini, teman-teman? Ya, kita langsung saja kita masukkan delimiternya, teman-teman. Dalam tabel ini apa aja yang ada? Ya, Mister titik. Nah, itu termasuk delimiternya ya, teman-teman. Kita bisa ketikkan seperti itu, teman-teman. Mister titik, ini adalah delimiter yang pertama. Titik koma. Adakah delimiter yang lain lagi? Ya, delimiter yang lain adalah tanda spasi, betul ya? Tanda spasi, kena zone Hedri, Indra, Putra. Kita masukkan delimiter yang kedua, spasi, ya. Kemudian kita masukkan lagi delimiter yang ketiga, apakah ada? Ya, ada, Miss ya, Miss Retno Puji. Kita masukkan lagi delimiter yang ketiga, MS titik Retno Puji, seperti ini ya. Kemudian Haja. Oke, ada yang Haja ya. Oke, kita tambahkan lagi delimiter Haja. Haja. Oke, Haja. Titik seperti ini. Kemudian tutup lagi dengan kurung kurawal seperti ini. Tutup kurung. Apakah sudah berhasil? Yuk kita cek. 1, 2, 3. Yes. Kemudian kita kopikan ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Artinya ada sel yang kosong karena dia mengikuti banyak karakter ini. Seperti itu ya. Nah, gimana cara mengatasinya? Kita teruskan rumusnya. Kita teruskan fungsinya seperti ini. Kita baru ngisi call delimiter gitu ya. Kemudian titik koma kita isikan dengan row delimiter. Delimiter baris tidak, kita belum perlukan, kita abaikan. Titik koma lagi. Ignore empty. Nah, di sini kita bermainnya. Ignore empty. Oke, berarti abaikan yang kosong. Kita pilih true. True berarti kita abaikan yang kosong. Kita klik true di sini. Seperti itu ya, teman-teman. Coba apakah sudah berhasil? 1, 2, 3. Alright, kita kopikan ke bawah. 1, 2, 3. Alright, sudah berhasil. Oke, sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, itu yang dimaksud dengan delimiter berbeda dan mengabaikan sel yang kosong. Alright, sabar, teman-teman. Masih ada 2 kasus yang terakhir lagi. Oke, kasus yang keempat. Teks dengan perpaduan delimiter kolom dan delimiter baris. Nah, ada pemisah kolom, ada pemisah baris. Sehingga nanti datanya berhasil seperti ini. Hasil akhirnya yang mana diambil dari data ini, teman-teman. Oke, datanya dari sini. Oke, kita ulangi dari awal. Kita hapus. Berarti sama dengan text split. Kita klik teksnya. Nah, ini adalah teks yang panjangnya. Titik koma, call delimiter. Nah, pemisah kolom. Tap. Berarti pemisah kolomnya adalah sama dengan. Nanti akan dipisahkan per sama dengan itu akan dipisahkan datanya seperti itu. Kemudian kita tambah lagi delimiter yang lain. Oke, karena lebih dari 1 delimiter kita awali dengan kurung kurawal, teman-teman. Kita tambahkan dengan delimiter yang lain yaitu koma. Nah, yang akan menjadi baris nanti, teman-teman. Zone Hedri terpisah 36 tahun, koma dia akan masuk ke teks ke bawah. Dia akan berpindah ke row bawah. Oke, ke baris bawahnya. Itu yang dimaksud dengan row delimiter. Kita isi lagi dengan row. Ini adalah call delimiternya, titik koma. Ya, kemudian kita isikan lagi dengan row delimiternya. Row delimiternya adalah tanda koma seperti ini. Kemudian titik koma lagi. Oke, apakah ada delimiter yang lain? Tidak ada. Kita tutup lagi kurung kurawalnya. Kemudian titik koma lagi. Kita isikan lagi dengan oke.
Seperti apa ini? Kita isikan lagi dengan row delimiter. Sorry teman-teman. Pertama kita isikan dengan call delimiter. Call delimiternya ya ini ada kesalahan tadi. Call delimiternya adalah tanda sama dengan seperti ini ya. Kemudian kita titik koma lagi ya, baru diisikan dengan row delimiter. Row delimiter supaya dia ke bawah nanti yaitu tanda koma seperti ini. Tanda koma, tutup kurung, enter, selesai teman-teman ya, selesai ya. Oke, kita perhatikan datanya juga tidak rapi, spasinya ada yang ada spasi, ada yang tidak. Kita rapikan menggunakan fungsi trim. Sekali lagi kita rapikan menggunakan fungsi trim, kemudian tutup kembali, kurung satu lagi, enter. Nah, maka semua data sudah rapi seperti ini. Alright, terakhir kita masuk kasus yang kelima. Nah, kasus yang kelima lagi, ini lebih unik lagi ini teman-teman, lebih unik lagi. Artinya data ini kita pecah, kemudian kita satukan kembali, kemudian dia disorted, artinya abjad nih teman-teman. Coba perhatikan E, P, P, W, abjad secara abjad. Kalau di sini kita lihat awalnya P, kemudian Excel, kemudian Power, WI, Word, tidak abjad. Kemudian kita di sini bisa langsung abjadkan teman-teman, artinya diurutkan. Nah, ini lebih keren lagi, kita masuk pada fungsi yang terakhir ya. Kita akan bahas yang terakhir, fungsi split yang kita kombinasikan dengan text join dan sort. Oke, kita bahas perlahan-lahan. Sama dengan text split. Nah, kita masukkan text split. Maaf, kenapa dihapus semuanya? Yang dihapus itu hanya data ininya saja. Alright. Sama dengan text split. Sama dengan text split. Kita akan pecahkan data. Mana teksnya? Ini adalah teksnya. Titik koma. Call delimiter. Call delimiternya apa? Tanda koma. Ya, kena semuanya serentak. Tanda koma. Row delimiter tidak ada. Ignore empty. Kena nggak ada yang kosong, kita abaikan juga. Match mode juga nggak perlu. Patch mode juga nggak perlu. Tutup kurung, enter. Boleh juga sih seperti itu teman-teman. Masukkan satu per satu, enter. Alright, kita copy ke bawah. Nah, terjadi seperti ini teman-teman. Oke, kita perhatikan apakah sudah rapi spasinya? Sepertinya belum. Kita tambah fungsi trim di sini. Kemudian ditambah satu lagi, tutup kurung. Kita kopikan ke bawah. Nah, sepertinya spasinya sudah rapi. Alright, langkah berikut kita akan kembalikan, kita satukan, kita joinkan teksnya. Sorry. Langkah berikutnya kita akan urutkan dulu teksnya. P, E, P, W ya. Kita akan urutkan menjadi nanti E dulu, baru P, dan seterusnya. Seperti itu ya. Kita tambahkan lagi fungsi sort, teman-teman. Nah, tinggal tambah-tambah aja sih, teman-teman. Fungsi sort, buka kurung. Nah, array-nya yang mana? Nah, kita akan tentukan array datanya. Array datanya ya yang ini. Data yang ini adalah array datanya gitu ya. Kemudian kita isikan lagi dengan titik koma sort index. Kita nggak perlu sort index. Kenapa? Karena hanya ada satu kolom. Lebih detailnya ada sih di pembahasan yang terpisah seperti itu ya. Kemudian titik koma lagi. Nah, ini ordernya. Kita ingin urut A ke Z atau D Z ke A. Kita pilih satu ya, karena A ke Z seperti itu. Alright. Kemudian by column. Ya, betul sekali. Kita akan urutkan by column. Karena datanya kan dalam bentuk kolom. Kita akan urutkan by column. Kalau false berarti kita akan urutkan by baris. Seperti itu. Kemudian true, tutup kurung, enter. Coba perhatikan apakah sudah urut. Sudah urut ya. E, P, P, W. Sudah urut datanya. Ya, seperti ini kita kopikan ke bawah. Coba lihat perubahannya teman-teman. 1, 2, 3. Nah, langsung diurutkan. Tinggal langkah yang terakhir kita akan joinkan, kita akan gabungkan teksnya, kita tambahkan di sini fungsi join text. Nah, ini hanya tersedia di text join, maaf ya, hanya tersedia di Excel 365 teman-teman. Sudah saatnya teman-teman beralih ke Excel 365 seperti itu. Text join. Kemudian, yaudah, delimiternya apa? Nah, kita isi lagi nih teman-teman ya. Delimiternya adalah tanda koma ya. Delimiternya adalah tanda koma. Kita akan buat delimiternya dalam bentuk koma, kemudian titik kurung, buka kurung, titik koma, ignore empty cells ya, kita abaikan karena kita tidak perlu. Oke, teks 1, teks 2-nya ya, teks 1, teks 2-nya ya ini tadi, ini adalah teks yang ingin kita gabungkan. 1, 2, 3, enter. Yes. Nah, maka langsung dijoinkan seperti ini. Alright, teman-teman, that's it. Itulah kupas tuntas fungsi text split yang ya mudah-mudahan ini sangat berguna sekali nih bagi teman-teman untuk mengolah
untuk mengolah data-data teman yang agak nakal seperti itu ya, untuk memecahkan teks ke dalam baik ke beberapa kolom ataupun ke dalam beberapa baris. Hope you find it useful. Thank you so much for watching. See you in the next tutorial. Berikan komentarnya. Kira-kira setelah ini kita bahas apa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.